Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fatma dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks eksposisi. Yang bisa kita lihat bersama-sama, di sini ada 3 struktur dalam teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Bedanya apa sih dari ketiga ini? Kita lihat. Tesis adalah pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis atau disebut juga bagian pembuka. Biasanya tesis ini selalu ada di awal paragraf, berarti paragraf pertama itu namanya tesis, pasti. Lalu argumentasi. Pengertian argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration adalah bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada paragraf yang berisi salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh. Toksin itu racun nih. Memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Nah, bagian ini termasuk tesis karena penulis menyatakan posisinya bahwa penting mengonsumsi air putih karena mengandung banyak manfaat. Kita lihat paragraf berikutnya. Tadi kan paragraf pertama mengungkapkan penting loh minum air putih. Nah, argumentasi lainnya kenapa sih bisa penting dalam sehari itu harus minum air putih? Karena rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh per harinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Nah, tadi kan tesisnya penting manfaat minum air putih. Di argumentasi dikasih alasan kenapa penting minum air putih gitu ya. Alasannya ada di argumentasi. Memperjelas kalau argumentasi. Lalu di penegasan ulang atau penegasan kembali ditegaskan lagi membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendari mobil, menonton TV, meringkuk dengan buku atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Tadi pertama pentingnya minum air putih. Yang kedua, alasan-alasan kenapa kita harus minum air putih. Lalu paragraf ketiga ditegaskan lagi, penting banget nih harus minum air putih agar dalam melaksanakan kegiatan atau melakukan aktivitas terasa di tubuh. Begitu. Selanjutnya di sini ada lagi contoh untuk kita paham mengenai tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau tesis, nah yuk kita lihat bersama-sama. Ini tesis atau argumentasi menurut kalian? Betul, ini namanya tesis. Kenapa disebut tesis? Karena di awal paragraf. Ingat ya, kalau tesis pasti di awal paragraf. Ini ngomongin apa sih? Waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik dapat dihasilkan dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat, seperti berolahraga atau membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Selain itu, dibandingkan dengan hanya menonton televisi, banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun melakukan hobi. Nah, sebelum jauh melangkah kita membahas struktur lainnya, kita pahami dulu nih, satu paragraf ini ngomongin apa sih? Paragraf 1 sama dengan ngomongin apa sih? Iya, menonton televisi merupakan aktivitas yang hanya membuang
waktu berharga. Berarti pendapat awalnya tesisnya menonton televisi merupakan aktivitas yang hanya membuang waktu yang berharga ya, seperti ada di paragraf ini. Lalu kita lihat paragraf kedua. Televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk, seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Iklan dan film cerita yang disajikan dengan menarik sangat mempengaruhi pikiran, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang terlebih anak-anak. Nah, tesis yang pertama, dia bilang kan, menonton televisi merupakan aktivitas yang buang-buang waktu. Nah, di sini di argumentasi dijelaskan kenapa membuang waktu. Karena kebanyakan isi televisi atau TV kurang baik untuk anak-anak. Kenapa contohnya anak-anak bukan orang tua atau orang dewasa? Karena yang banyak memiliki waktu luang yaitu anak-anak. Jadinya di sini diberi contohnya anak-anak. Kebanyakan isi TV kurang baik untuk anak-anak. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir. Biasakan ya, kalau paragraf terakhir ingat-ingat aja berarti itu penegasan ulang strukturnya. Yuk kita baca, simak bersama-sama. Televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Waktu luang sangat berharga. Jika hanya dihabiskan untuk menonton TV, hanya akan berujung pada hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Nah, tadi paragraf pertama berbicara buang-buang waktu nonton TV. Lalu di argumentasinya dikasih alasannya. Kenapa sih? Karena kalau menonton TV terlalu banyak bagi anak kecil kurang baik. Berdampak negatif kan? Lalu paragraf ketiga dijelasin lagi. TV memang sarana untuk bersenang-senang atau berrekreasi. Tetapi kalau penggunaannya berlebihan akan kurang baik dampaknya. Bisa dihubungkan juga ya, sesuatu yang kebanyakan yang berlebihan memang tidak baik, begitu juga TV gitu. Nah, ini sumbernya ada di sini. Lalu tugas kalian hari ini adalah mencari teks eksposisi. Mencari teks eksposisi minimal 3 paragraf. Maksimal boleh sebanyak-banyaknya. Lalu setelah mencari teks eksposisi, dicari strukturnya. Dicari struktur teks eksposisinya. Misalnya kalau minimal 3 paragraf berarti satu paragrafnya yaitu paragraf awal tesis, paragraf kedua argumentasi, paragraf ketiga penegasan ulang. Bu, kalau misalkan paragrafnya ada 5 gimana? Berarti kalian baca dulu paragrafnya, ngomongin apa sih. Kalau misalkan masih pendapat-pendapat para ahli, pendapat penulis, berarti itu masuknya tesis. Kalau sudah ada alasan-alasan kenapa kita tidak boleh melakukan hal yang ditulis penulis, berarti itu termasuk argumentasi. Lalu biasakan paragraf terakhir berarti adalah penegasan ulang. Seperti itu ya. Jadinya misal paragraf 1 termasuk tesis. Bu, ditulis semua nggak paragrafnya? Iya, ditulis semua. Karena saya nggak tahu kalau kalian mencari teks eksposinya seperti apa kalau misalkan kalian tidak menulis semuanya. Di buku tulis ya. Paragraf kedua itu argumentasi. Lalu paragraf ketiga yaitu penegasan ulang. Gitu ya. P di sini adalah penegasan. Oke, gitu saja untuk aktivitas hari ini. Mudah kan ya? Nanti jika ada yang kurang atau ada yang kurang jelas bisa WhatsApp Bu Fatma. Oke, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.